Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rizkia. Pada video ini saya akan menjelaskan video pembahasan soal UTS mata kuliah pengantar sains data. Jadi soal pertama, jelaskan sesuai pemahaman Anda menggunakan kalimat yang mudah dipahami terkait istilah-istilah berikut ini. A. Database relasional. Database relasional atau sering disebut sistem manajemen database relasional, disingkat RDBMS, merupakan teknik manajemen data tradisional dan salah satu software untuk menyimpan data yang intinya menyimpan data terstruktur. Sudah ada layout, template, sudah terorganisir, sudah tertata rapi, di mana tidak bisa melakukan analitik data, komputasi data, dan tidak cocok untuk memproses data semi non-struktur. Contohnya adalah MySQL. B. Ekosistem data. Ekosistem Big Data. Ekosistem Big Data adalah kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber data, baik yang terstruktur atau tidak terstruktur. Ekosistem Big Data masih dapat dikelompokkan ke dalam teknologi yang memiliki tujuan dan fungsi yang serupa. Data Science dan Data Scientist. Data Science itu mempelajari metode-metodenya, pendekatan machine learning, statistik, dan matematikanya. Sedangkan data scientist adalah orang yang memiliki keahlian ilmu data. D. Data engineering dan data engineer. Data engineering adalah keahlian rekayasa data, keahlian database dan server. Data engineer adalah orang yang memiliki keahlian rekayasa data. E. Data analisis dan data analis. Data analisis terdiri atas pendefinisian data, pemeriksaan cleaning data, dan transformasi data untuk memberikan hasil yang bermanfaat. Sedangkan data analis bertanggung jawab untuk mengolah bahan yang diberikan, untuk membuat eksperimen dan menentukan strategi lanjutan dan juga mencari insight. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan daur hidup atau life cycle data science. Jadi, life cycle data science dibagi menjadi 7 bagian yang menggambarkan data science life cycle. Yang pertama, business understanding. Business understanding adalah mengidentifikasi topik dan permasalahan sekitar. Misalkan penyakit dan kesehatan, bencana alam, sosial dan ekonomi, dan yang terakhir adalah pendidikan. Kedua adalah data mining. Maksudnya adalah mengoleksi data dari sumber sekunder dan primer. Yang ketiga adalah data cleaning. Membersihkan dan memeriksa kekonsistenan data, misalkan dari imputasi missing values, deteksi outlier, integrasi data, dan normalisasi data. Keempat, data exploration. Data exploration itu mengidentifikasi dan memvisualisasikan distribusi data dengan pendekatan statistik deskriptif, misalkan dengan cara memahami data, frekuensi dan distribusi data, dan korelasi data. Yang kelima, feature engineering, yaitu menyeleksi fitur atau faktor yang terpenting dan membuang fitur yang berkontribusi rendah. Yang keenam, predictive modeling, yaitu membangun model prediktif atau machine learning dari dataset. Ada supervised learning, biasanya berupa classification model dan regression model. Dan ada unsupervised learning, itu biasanya clustering model dan association rule model. Terakhir, nomor 7 adalah data visualization. Maksudnya adalah mengkomunikasikan hasil insight yang didapat pada
stakeholders melalui visualisasi data yang interaktif. Interpretasikan penjelasan teknis ke dalam bentuk visualisasi grafik dan plot yang dapat mempermudah pemahaman pemangku kepentingan dalam waktu singkat hingga mendapatkan insight. Soal nomor 3. Dalam bidang machine learning atau dataset dijadikan sebagai input data agar dapat digunakan selama fase pelatihan, training, dan dataset ini terdiri dari baris atau sampel dan kolom. Jadi itu adalah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi di dalam perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil itu perbedaan jumlah keping biji, bentuk tulang daun, bentuk akar, jumlah bunga. Dan yang terakhir itu adalah susunan berkas pengangkut. Untuk jumlah keping biji, tumbuhan dikotil berjumlah 2, sedangkan keping biji tumbuhan monokotil hanya berjumlah 1. Untuk bentuk tulang daun pada tumbuhan dikotil berbentuk menyirip atau menjari, sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil memiliki bentuk sejajar atau melengkung. Yang ketiga, bentuk akar. Sistem perakaran tumbuhan dikotil adalah tunggang, sedangkan monokotil memiliki sistem perakaran serabut. Yang keempat adalah jumlah bunga. Bunga pada tumbuhan dikotil memiliki jumlah mahkota, jumlah kelopak, dan jumlah benang sari mulai dari kelipatan 4 atau 5. Sedangkan bunga pada kelompok tumbuhan monokotil memiliki jumlah mahkota, jumlah kelopak bunga, dan jumlah benang sari bunga dimulai dari kelipatan 3. Susunan berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil berbentuk melingkar dan teratur, sehingga terlihat jelas susunan bagian-bagiannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya tersebar pada seluruh batang tanpa adanya susunan khusus. Jadi setelah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil dijelaskan, setelah itu dibuat tabel seperti di bawah ini. Jadi contoh tumbuhannya adalah misalkan padi. Jumlah keping bijinya ada 1, bentuk tulang daunnya sejajar, bentuk akarnya serabut, jumlah bunganya kelipatan 3, susunan berkas pengangkutnya tersebar pada seluruh batang. Jadi dari sampel-sampel yang tertera ini berarti padi termasuk ke dalam kategori monokotil. Begitu juga contoh-contoh selanjutnya seperti mangga, jagung, jeruk, dan rambutan. Selanjutnya adalah Project Charter, merupakan tahap awal dalam data science untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi detail project yang akan dikerjakan pada klien. Yang pertama, mendefinisikan research goal. Dalam keadaan pandemi seperti ini, orang tua merupakan salah satu teman belajar anak saat melakukan kegiatan sekolah di rumah. Meski terlihat menyenangkan, ternyata pembelajaran daring yang dilakukan di rumah bukanlah suatu yang mudah. Banyak orang tua yang mengeluhkan sulitnya dalam mengajar atau membantu anaknya dalam melakukan daring. Orang tua merasa kesulitan dalam menyampaikan materi tiap bab yang harus dipelajari siswa atau siswinya. Yang kedua adalah konteks dan misi proyek. Kemendikbud perlu mengawasi apakah pembelajaran daring ini efektif atau tidak, di mana kita harus melihat respon dari sudut pandang siswa yang menjalankan daringnya atau dari sudut pandang orang tua selaku pengganti guru di rumah. Agar saat kembali kelas tatap muka atau offline, ilmu yang didapatkan saat online atau daring bisa dipahami dengan baik atau tersampaikan dengan baik. Ketiga adalah apa yang akan dianalisis, data apa saja yang bisa dianalisis. Yang pertama adalah data keluhan oleh orang tua. Yang kedua adalah survei atau kuesioner yang disediakan di halaman web Kemdikbud. Yang ketiga adalah ada beberapa orang yang setuju atau tidak setuju dengan rencana yang telah dibuat oleh Kemdikbud. Apa saja research
atau sumber daya yang harus disiapkan. Yang pertama ada data scientist, ada data analis, data engineer, data kuesioner yang sudah diisi oleh orang tua siswa, dan untuk sumber daya manusianya sendiri adalah orang tua siswa. Yang keempat adalah pastikan bahwa proyek Anda mempunyai nilai kontribusi dan dapat dicapai. Jadi jika proyek ini terlaksana, Kemdikbud bisa menilai apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Apakah sudah efektif atau bisa dibuktikan dengan adanya keluhan masyarakat. Jika Kemdikbud mengetahui itu semua, Kemdikbud itu bisa mencari jalan tengah atau solusi dari keluhan para orang tua siswa yang merasa kesulitan dalam menggantikan peran guru di rumah. Apa saja indikator ketercapaian proyek? Yang pertama itu jumlah orang yang setuju lebih banyak. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, tidak ada kenaikan kasus positif COVID-19. Yang keempat, orang tua merespon positif terhadap pembelajaran daring. Yang keempat, siswa aktif dan tertarik. Yang terakhir adalah siswa aktif dan tertarik dalam melakukan pembelajaran daring. Jadi yang terakhir adalah membuat timeline. Jadi pada tanggal 15 sampai 17 November 2020 proyek dimulai. Selanjutnya tanggal 18 sampai 21 November 2020 kita melaksanakan meeting penyampaian proyek yang akan dilaksanakan. Pada tanggal 22 sampai 28 November 2020 kita akan memulai melakukan perancangan kuesionernya. Pada tanggal 29 November sampai 6 Desember 2020 itu adalah pengumpulan data hasil kuesioner. Jadi setelah perancangan kuesioner, para orang tua akan melakukan pengisian kuesionernya. Jadi pada tanggal 6 Desember, pada tanggal 29 sampai 6 Desember, itu data hasilnya sudah harus terkumpulkan. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 12 Desember 2020 yaitu menganalisis data, pengumpulan informasi dan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan hasil kuesionernya. Pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2020 kita akan melakukan pengkajian dan meeting. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai tanggal 18 Desember 2020 kita akan melakukan pembuatan atau menuliskan hasil laporan analisis. Yang terakhir pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 kita akan melakukan penyerahan laporan dan rapat terbuka. Jadi seperti itu proyek charter untuk soal nomor 4. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.